Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wu Zengyi dan Tang Han hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar saat King Ruo mengatakan bahwa dirinya akan membunuh semua prajurit yang ada di hadapannya. 2 jam telah berlalu. King Ruo dan rombongannya mulai bermandikan keringat dan terlihat kelelahan. Aku ingin melihat berapa lama lagi kalian mampu bertahan di dalam lingkaran mantra formasi itu. Seorang jenderal tertawa sampai terbahak-bahak. Ah, kalian licik, teriak Liu Qiu berpura-pura, padahal di dalam lingkaran mantra formasi itu mereka bahkan tidak terpengaruh apa-apa dan hanya berdiri biasa saja. Hal itu bahkan membuat Jian Toutian dan rombongannya semakin kagum pada King Ruo. Kalian para kacung sama busuk dan liciknya dengan pangeran kalian yang bodoh itu. Liu Qiu sekali lagi memprovokasi namun tidak ditanggapi sama sekali oleh para jenderal tersebut. Di luar kubah perisai, ribuan prajurit yang berjaga terlihat begitu santai. Walaupun demikian, mereka tidak melepaskan pandangannya pada King Ruo dan rombongannya yang berada di dalam perisai tersebut. 3 jam kemudian, aku rasa Ye Huang sudah cukup jauh, batin King Ruo. Jenderal, apakah kalian sudah siap? Tanya King Ruo sambil tersenyum. Guru Agung, apakah Anda yakin? Tanya Wu Zengyi khawatir. Yang mulia, jika aku berani membawa kalian datang ke sini, maka aku juga akan membawa kalian pulang. Tapi pastikan diri kalian tidak panik, apalagi takut, ucap King Ruo sambil menyerahkan beberapa butir pil pada mereka. Baik, jawab mereka bersamaan. Waktunya beraksi. Duar, duar, tiba-tiba ledakan terjadi di dalam perisai bersamaan dengan munculnya kabut berwarna merah yang mulai menutupi pandangan semua orang yang berada di dalamnya. Hahaha, kalian sungguh naif. Apakah dengan menggunakan herbal kayu bayangan kalian dapat melarikan diri? Ucap seorang jenderal sambil tertawa terbahak-bahak. 2 kilometer dari tempat itu, slus, King Ruo muncul bersama rombongannya. Guru Agung, bagaimana Anda bisa melakukannya? Tanya Jiandi penasaran. Saat kita melewati tempat ini sebelumnya, aku telah melepaskan beberapa mantra formasi teleportasi tingkat rendah. Dan di dalam kemah, aku juga melepaskan mantra formasi itu, tepat saat kita sedang melakukan perundingan, sehingga mereka tidak menemukan keanehan. Tapi bagaimana Anda melakukannya? Bukankah itu memerlukan waktu yang sangat lama? Jenderal Jiandi, ini hanya mantra formasi tingkat rendah, jawabnya merendah. Guru Agung, terlalu merendah, semua orang membatin. King Ruo lalu meminta mereka menggunakan kembali jubah penyamaran dan menggunakan topeng emas sebelumnya. 2 kilometer dari mereka. Jenderal, buka perisai. Aku sudah tidak merasakan adanya aura kehidupan di tempat itu. Berarti perisai yang digunakan untuk mengurung King Ruo dan kelompoknya hancur. Dengan sekejap, kabut merah pekat itu langsung menyebar ke berbagai arah. Tidak, mereka melarikan diri, bagaimana bisa? Tiba-tiba tempat itu menjadi gaduh. Oh tidak, Pangeran Ye Huang tidak akan melepaskan masalah ini. Semakin lama kabut merah itu semakin menyebar ke berbagai arah dan mulai menutup wilayah itu hingga ratusan meter. Ada yang salah dengan kabut ini. Oh tidak, ini bukan sekedar herbal kayu bayangan. Prajurit, tinggalkan tempat ini, teriakan seorang jenderal bergema dengan lantang. Baru saja jenderal tersebut selesai berkata-kata, para prajurit tingkat pertapa hingga tingkat spiritual mulai bertarung dengan sesama mereka. Apa-apaan ini? Mengapa prajurit kita saling bertarung dan membunuh? Para jenderal dan para kultivator tingkat tinggi tersebut dibuat kelabakan. Ini racun hati monyet, bahkan ada juga beberapa jenis racun lainnya. Bajingan, ini jebakan, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Belum jauh mereka bergerak meninggalkan tempat itu,
Tiba-tiba jaring emas raksasa muncul dari langit menutupi tempat itu. Beberapa kultivator tingkat Dewa Bumi terlempar saat mereka menyentuh jaring emas tersebut. Ah, ini benar-benar jebakan yang mengerikan. Kita terkurung di tempat yang beracun. Halau racun tersebut dengan serangan angin, teriak sang jenderal tersebut. Dari langit, Jian Toutian beserta rombongannya dibuat ternganga. Mereka bahkan hampir tidak mempercayai penglihatannya saat menyaksikan pertempuran dan kegilaan yang terjadi di dalam kubah jaring emas itu. Seumur hidup, baru kali ini aku menyaksikan hal yang seperti ini, ucap Jian Toutian. Di dalam kubah jaring emas raksasa, ribuan prajurit kekaisaran Dong saling menyerang satu sama lain. Mereka terlihat seperti manusia yang haus darah dan terus membunuh dengan beringas. Guru Agung, apa yang Anda lakukan pada mereka? Tanya Liu Qiu. Mereka semua berada dalam kondisi keracunan. Saat aku meledakkan herbal kayu bayangan sebelumnya, aku juga meledakkan racun hati monyet dengan jumlah yang sangat banyak serta mencampurnya dengan berbagai jenis racun lainnya. Apakah kalian ingat dengan pil yang aku berikan sebelumnya? Jika kalian tidak meminumnya, maka kalian juga akan seperti mereka. Apa? Guru Agung, racun hati monyet adalah herbal yang sangat langka. Bagaimana Anda mendapatkannya? Apakah Anda juga kultivator racun? Tanya Jian Toutian penasaran. Jenderal Jian Toutian, aku secara tidak sengaja menemukan tumbuhan itu. Apakah aku terlihat seperti kultivator racun? Jian Toutian menggelengkan kepalanya karena sebelumnya dia pernah bertarung dengan King Ruo di dalam perisai kubah langit. Dalam waktu yang singkat, ribuan prajurit tersebut mulai berjatuhan dan kini tinggal tersisa hingga ratusan. Yang masih mampu bertahan dalam kurungan jaring emas itu adalah para kultivator tingkat tinggi, yaitu para kultivator dewa tingkat bumi hingga dewa tingkat langit. Jian Toutian hanya menatap King Ruo yang berada di depannya dengan tubuh bergidik. Sungguh ahli strategi yang memiliki banyak trik. Aku tidak dapat membayangkan jika saat itu Yang Mulia Kaisar masih memburunya, mungkin kekaisaran akan mengalami kekacauan yang luar biasa, batinnya. Menurutnya apa yang sedang dipikirkan oleh King Ruo benar-benar di luar nalar dan tidak dapat ditebak. Tiba-tiba muncul 5 kultivator tingkat dewa langit menyerang jaring emas. Wus, wus, duar, buoem. Jaring emas itu langsung hancur. Keparat bangsat, siapa kamu yang telah begitu lancang menggunakan teknik mantra formasi Dewa Luo? Teriak sang pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Duk, jantung Jian Toutian dan rombongannya berdetak dengan cepat. Bukankah teknik dewa hanya dapat dikuasai oleh mereka yang memiliki darah dewa? Di depan mereka, King Ruo tiba-tiba melepaskan jubah penyamaran serta topeng yang dikenakannya. Siapa aku? Itu tidak penting. Aku hanya ingin tahu dari terah mana kalian yang begitu berani berbicara lancang seperti itu padaku. Sang pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan tajam. Kamu begitu lancang telah menggunakan jurus yang dimiliki leluhur kami. Jangan pernah mengaku keturunannya jika sikap kalian barbar seperti ini. Tunjukkan identitas kalian, sekarang. Teriak King Ruo memotong pembicaraan sang pemimpin tersebut. Cih, siapa kamu yang begitu lancang berani memberi perintah padaku? Jawab sang pemimpin sambil meludah. Trar, ledakan gelombang petir yang luar biasa tiba-tiba muncul dari langit. Sen Sandian Luo, dari terah mana kalian? Tanya King Ruo sambil membentuk tombak petir raksasa di tangannya. Sang pemimpin itu begitu terkejut, bahkan semua orang yang ada di tempat itu. Jenderal besar, ternyata dia adalah dewa dari daratan ilahi. Aku pernah membaca catatan kuno, Sen Sandian Luo adalah penguasa selatan daratan ilahi, ucap Liu Qiu berbicara kepada Jian Toutian melalui telepati dengan tubuh bergidik. Benar, akhirnya kita mengetahui latar belakangnya. Ingat jangan memberitahu siapapun. Taruhannya adalah kematian, jawab Jian Toutian dengan tubuh bergidik. Kalian pergi, ini adalah pertempuran antar klan, dan kalian tidak perlu ikut campur, ucap King Ruo dingin. Tanpa menjawab, Jian Toutian dan rombongannya meninggalkan tempat itu dan menatap dari jauh.
Kebetulan aku telah menemukan pengkhianat seperti kalian. Mari kita bertempur sampai mati, teriak King Ruo sambil melepaskan tembakan tombak petir. Wush! Duar, ledakan dahsyat mengguncang langit dengan tersibatnya awan hingga puluhan kilometer. Jian Toutian dan rombongannya bahkan sampai terpental terkena sapuan gelombang ledakan. Jangan kira kamu saja yang ingin membunuh kami pun ingin membunuhmu, teriak sang pemimpin sambil menyerang melepaskan tombak petir. Terah kedua, kalian adalah pendurhaka, hukumannya adalah mati, teriak King Ruo sambil mengeluarkan pedang langit biru dan melepaskan tebasan angin. Selas, selas, duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema dengan sapuan gelombang petir yang terus menggelegar. Langit yang cerah itu tiba-tiba berubah menjadi lautan petir yang mengerikan. Itu adalah pertarungan para dewa. Kita akan terbunuh jika berada di dekatnya. Sebaiknya kita tuntaskan pekerjaannya yang tertunda, ucap Jian Taotian. Baik Jenderal Besar. Jian Taotian dan rombongannya lalu turun dari langit meninggalkan tempat itu menyerang prajurit kekaisaran Hangul yang tersisa. Duar, duar, ledakan dahsyat di atas awan terus bergema. Bangsat! Dia ternyata sangat kuat, ucap sang pemimpin sambil terus melepaskan serangan tombak petir. Dia bahkan memiliki pedang pusaka leluhur. Apakah dia Luo Jian? Tidak mungkin. Luo Jian telah tewas dalam pertempuran itu. Serang dan tangkap dia. Di hadapannya, King Ruo terus melepaskan tebasan pedang dengan kekuatan petir. Ledakan dahsyat terus bergema saat serangan mereka beradu. Untung dia baru di tingkat dewa langit tingkat menengah. Serang dan kuras tenaganya. Tempat itu benar-benar menjadi lautan petir yang menyapu ke berbagai arah. Siapa kamu? Dan bagaimana kamu bisa memiliki pedang pusaka klan Dewa Luo? King Ruo terus menyerang tanpa menggubris pertanyaan mereka. Sus, pedang langit biru melesat menyerang salah satu tetua tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan tubuh yang terlempar hingga beberapa meter. Beberapa teguk darah segar keluar dari mulutnya. Belum hilang keterkejutan tetua tersebut, King Ruo melancarkan serangan beruntun. Sus, tubuhnya melesat sambil melepaskan serangan tinju dengan tangan kanan yang terlilit petir abadi. Ingin membunuhku dengan serangan petir itu? Naif, ucap sang tetua. Terima saja seranganku jika berani, teriak King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema saat serangan mereka beradu. Sus, tubuh sang tetua dengan dada yang ditembusi oleh tinjuan tangan kanan King Ruo terlempar lalu terjatuh dari langit. Sus, King Ruo mengejarnya sambil melepaskan tebasan pedang langit biru. Selas, tubuhnya terbelah menjadi dua dengan cipratan darah kehitaman menyembur keluar dengan deras. Kalian benar-benar telah pengkhianat. Tidak ada di antara kalian dapat pergi hari ini, teriak King Ruo. Keempat tetua itu begitu terkejut. Mereka hampir tidak mempercayai penglihatannya saat melihat salah seorang di antara mereka dibunuh dengan mudah. Jangan sombong. Kamu hanya seorang diri. Kamu harus mati. Sambil terus melepaskan serangan petir dan berbagai jenis serangan lainnya. Keluarkan seluruh kekuatan kalian, teriak King Ruo sambil melepaskan tebasan petir abadi. Selain itu King Ruo juga menggunakan jurus tapak naga emas ilahi yang disamarkan dengan balutan petir abadi yang terus menutupi tangan kanannya. Kilin api saja hampir terbunuh, apalagi kalian. King Ruo membatin. Sesekali serangan petir emas kehitaman menghantam tubuhnya, tetapi hal tersebut tidak dihiraukannya, karena zirah petir langit terus meredam serangan tersebut. Wush, duar, ledakan dahsyat saat salah seorang di antara mereka terkena tinjuan King Ruo dan melemparnya terbang hingga puluhan meter. Tidak memberi kesempatan, King Ruo langsung mengejarnya dan melepaskan serangan beruntun. Belum sempat pukulannya mengenai musuh, tiba-tiba sebuah pukulan lawan menghantam tubuhnya. Wush, duar, pukulan keras itu melempar King Ruo terbang hingga beberapa meter. Di dalam dunia jiwa, Husan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran tersebut dengan tegang. Mereka sudah berkali-kali meminta untuk keluar dari dunia jiwa dan ikut dalam pertempuran tersebut, tetapi tidak digubris oleh King Ruo. Jika kalian keluar dari dunia jiwa, maka kalian akan menjadi sampah.
Sudah jelas-jelas ini adalah lautan petir abadi dan petir kekacauan. Teriak King Ruo gusar sehingga membuat Husan dan lainnya terdiam. Di dunia luar, pembicaraan itu membuat King Ruo kehilangan fokus sehingga beberapa kali serangan musuh menghantam tubuhnya. Slas, slas, pedang langit biru melesat menebas salah satu tetua. Ah, teriaknya keras dan terjatuh. Pergi, teriak yang lain berusaha untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri, kalian sungguh bermimpi. Tindakan mereka itu sudah King Ruo perhitungkan sebelumnya, sehingga saat sambil menyerang di awal pertempuran, dia telah menutup wilayah tersebut dengan mantra cakram langit ling dan menyegelnya. Ketiga tetua tersebut begitu terkejut saat mereka bahkan tidak dapat meninggalkan tempat tersebut. Trah pemberontak, kalian harus mati, teriak King Ruo sambil menyerang dengan beringas dan ganas. Ini cakram kuno langit ling. Apakah seseorang telah terlibat dalam pertempuran ini? Aku tidak yakin, hanya ada kita di tempat ini, jangan terlalu banyak berpikir. Jika ingin keluar maka kita harus membunuhnya. Serang bersama-sama. Sus, salah satu di antara mereka terlempar oleh tombak petir. Mati, teriak King Ruo sambil melepaskan serangan beruntun dengan menyerangkan serangan tapak naga emas ilahi yang dikombinasi dengan serangan petir abadi. Kus, duar, ledakan keras menghantam tubuh tetua tersebut dan melambungkannya ke langit hingga ratusan meter. Buoem, tubuhnya menghantam perisai cakram langit ling lalu membuatnya kembali terjatuh. Slas, tubuhnya yang terjatuh langsung disambut tebasan pedang langit biru. Slas, tubuhnya terbelah menjadi dua. Dua tetua yang tersisa terlihat ketakutan dengan kebrutalan King Ruo. Mereka kini bertarung dengan membabi buta. Kematian tiga temannya benar-benar membuat mereka kehilangan konsentrasi dan fokus dalam bertarung. Duar, duar, ledakan keras menghantam tubuh mereka. Kedua tetua tersebut kini menjadi bulan-bulanan serangan 7 pisau cahaya Sen Guang dan 7 pedang Sue Luo yang tiba-tiba muncul dan menyerang mereka dari berbagai arah. Sus, salah seorang di antara mereka terkena tebasan salah satu pedang. Sus, buoem, tubuhnya yang terjatuh langsung disambar oleh King Ruo dengan pukulan tapak naga emas ilahi. Tubuhnya terlempar hingga menghantam perisai cakram langit ling, lalu terjatuh kembali yang disambut dengan lilitan rantai jiwa. Sus, tubuhnya lenyap ke dalam dunia jiwa. Aku menyerah, aku mengaku kalah, ucap tertua yang tersisa saat beberapa pedang Sue Luo telah menusuk tubuhnya. Bagus, ucap King Ruo melepaskan rantai jiwa dan mengikatnya. Masuk, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Dalam sekejap langit yang kacau itu menjadi tenang dan sepi kembali. Dari langit, King Ruo dapat melihat Jian Toutian dan rombongannya masih membereskan beberapa prajurit dan jenderal kekaisaran Dong. Dengan nafas terengah-engah dan tubuh yang benar-benar kelelahan, King Ruo lalu turun dari langit sambil memulihkan diri. Tidak beberapa lama kemudian, Jian Toutian dan rombongannya berhasil membereskan para kultivator tingkat tinggi yang telah keracunan tersebut. Akhirnya, ucap Jian Toutian sambil mengedarkan pandangannya pada tumpukan mayat prajurit kekaisaran Dong yang telah terbunuh. Matanya yang tajam lalu menatap ke langit. Apakah Guru Agung telah dikalahkan? Ucapnya sambil memberitahu yang lain. Rombongan itu begitu terkejut saat melihat langit telah menjadi tenang dan tidak menemukan adanya tanda-tanda pertempuran di tempat tersebut. Tiba-tiba mereka menatap pemuda yang duduk dengan santai mengawasinya dari jarak 100 meter. Guru Agung, apakah itu Anda? Tanya Liu Qiu terbata-bata sambil menghampiri King Ruo. King Ruo yang sedang memulihkan diri itu dengan tenang menganggukkan kepalanya. Jarah dan ambil semua yang dapat kalian ambil. Setelah itu, kalian harus segera kembali. Ucap King Ruo. Baik Guru Agung. Dengan segera Jiandi dan yang lainnya mengambil dan mengumpulkan cincin penyimpanan prajurit tersebut. Setelah selesai mengumpulkan jarahan, Jian Toutian dan rombongannya menghampiri King Ruo yang sedang duduk memulihkan kekuatannya. Guru Agung, apa maksud Anda meminta kami kembali? Apakah Anda tidak ikut bersama kami? Jenderal Jian Toutian, apakah Anda masih ingat dengan hal yang pernah aku ceritakan sebelumnya?
Masih ingat Guru Agung, tujuan perjalanan Anda ke wilayah timur adalah untuk pergi ke kerajaan Wanbao Sijian. Jenderal, sekarang aku serahkan semuanya pada kalian. Jika semua strategi yang aku jelaskan itu kalian lakukan, aku yakin kalian akan dapat memenangkan peperangan ini. Selain itu, saat ini aku ingin memulihkan diri. Guru Agung, apakah Anda akan pergi sekarang? Tanya Liu Qiu dengan sangat hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Para jenderal, para raja, aku sebenarnya ingin terlibat langsung dalam peperangan ini dan membantu kalian secara langsung, tetapi aku tidak ingin menunda perjalananku. Selain itu, jika aku terlibat perang, itu akan menarik perhatian kekuatan lain. Apakah kalian mengerti maksudku? Ucap King Ruo. Jian Toutian dan yang lainnya menganggukkan kepala. Walaupun tampak keengganan di wajah mereka, tetapi mereka hanya bisa diam. Jenderal, aku tidak ingin temanku menunggu lebih lama. Aku akan segera pergi, ucap King Ruo. Maksud Anda Guru Agung, apakah kalian ingat dengan seorang jenderal yang tiba-tiba pergi beserta pasukannya sebelum pertempuran? Tentu saja, seorang jenderal muda yang aku tanyakan pada Anda, ucap Jian Toutian. Dia adalah saudaraku, Yan Xiaoer. Jika para jenderal bertemu dengannya mohon untuk tidak saling menyerang, ucap King Ruo menjelaskan. Guru Agung, klan Yan adalah salah satu klan pendiri Kekaisaran Dong. Apakah Anda? Bukan seperti itu. Aku tetap orang yang bermarga King. Yan Xiaoer adalah saudara seperjuanganku dalam sebuah pertempuran hidup dan mati. King Ruo lalu memberikan mereka masing-masing satu cincin penyimpanan. Ini adalah hadiah perpisahan dan perjumpaan kita. Aku harap Anda sekalian tidak membuatku kecewa dengan menolak pemberianku yang tidak seberapa ini. Jenderal Jian Toutian, aku titipkan cincin penyimpanan ini pada Anda. Mohon untuk diberikan pada Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan. Baik Guru Agung, apakah ada hal lainnya? Oh ada, aku hampir lupa. Mohon pihak kekaisaran untuk pergi ke wilayah Sungai Qizi. Di sana ada kerajaan Bianyuan yang tidak terdapat dalam peta kekaisaran yang memerlukan bantuan pemulihan. Baik Guru Agung. King Ruo lalu menghampiri Jenderal Jiandi. Sebuah tombak biru keemasan muncul. Jenderal Jiandi, ini kenang-kenangan dariku untuk mengganti tombak Anda yang rusak. Berlatihlah yang giat, supaya menjadi kuat. Dewa King Ruo, terima kasih, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Hais, jangan berlutut di hadapanku apalagi memanggilku dengan sebutan demikian, sambil meraih tubuh Jiandi dan memintanya untuk berdiri. Baik, aku akan pergi. Ingat rahasiaku hanya kalian yang tahu. Baik Guru Agung, tapi di mana rombongan Anda sebelumnya? Tanya Liu Qiu penasaran. Mereka telah pergi mendahului kita sebelumnya. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Tubuhnya bergerak dengan perlahan lalu melesat hilang. Jian Toutian dan rombongannya hanya bisa menatap kepergian King Ruo dengan hormat. Ingat tidak ada yang boleh mengatakan identitasnya, ucap Jian Toutian sekali lagi mengingatkan sambil memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Dia benar-benar dewa dari daratan ilahi, ucap Liu Qiu dengan hormat. Satu persatu rombongan itu memeriksa isi cincin penyimpanannya. Guru Agung King Ruo sangat dermawan, ucap Jiandi dengan tangan bergetar. Masing-masing dari mereka mendapat 10 buah abadi serta beberapa sumber daya lainnya. Selain itu mereka juga mengumpulkan jarahan dari ribuan cincin penyimpanan prajurit pasukan Kekaisaran Dong. Baik, mari kita segera kembali ke Kaisaran, ucap Jian Toutian sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di atas langit, di dalam awan tempat persembunyiannya, King Ruo yang terus memperhatikan Jian Toutian dan rombongan. Tiba-tiba wajahnya memerah dan tersungkur. Beberapa teguk darah kehitaman keluar dari mulutnya. Tiba-tiba ratai petir kekacauan berwarna kehitaman muncul dan melilit tubuhnya. Raungannya berusaha menekan kekuatan rantai petir kehitaman tersebut. Apakah aku akan kehilangan kultivasiku? Batinnya saat merasa lilitan rantai petir itu terus menghisap kekuatannya.
King Ruo tidak menyangka serangan tombak petir yang menghantam tubuhnya ternyata mengaktifkan petir kekacauan dalam tubuhnya. Di tempat lain, 3 kilometer dari wilayah netral, Yan Xiaoer dan pasukannya beristirahat di tempat itu dengan santai. Tindakannya yang meninggalkan medan pertempuran membuat para komandan pasukan dan prajuritnya kebingungan. "Jenderal, apakah Anda tidak takut dengan tindakan kita ini sebagai tindakan pembangkangan?" tanya Komandan Hu Ying. "Komandan, aku memberi kalian pilihan. Membawa kalian untuk bertempur dan mati konyol atau melakukan pembangkangan untuk menyelamatkan nyawa kalian. Tapi Jenderal, bagaimana kita menjelaskannya pada Yang Mulia Kaisar?" "Tenanglah, yang kita lakukan saat ini adalah meninggalkan tempat ini sejauh mungkin sebelum pasukan Kekaisaran Hanguo mengejar kita." "Jenderal, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pasukan Kekaisaran Dong akan kalah? Masa telah berubah, kekuatan pasukan Kekaisaran itu tidak akan pernah sama. Kita tidak pernah tahu hal itu dengan pasti. Lalu mengapa kita tidak pergi sekarang?" ucap sang komandan. "Tenanglah, kita masih menunggu seseorang," ucapnya sambil menyesap minumannya dengan santai. Tiba-tiba kilatan cahaya keemasan mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. "Jenderal, di sana," ucapnya sambil menunjuk sesuatu yang bergerak ke arah dengan cepat. Sus, King Ruo tiba di tempat itu. "Haha, saudara, kamu akhirnya datang juga." Sambil merangkul pemuda tampan dengan baju berwarna biru muda dengan bahagia. "Saudara Ruo, kamu terlihat luar biasa." Beberapa komandan di tempat itu menatap Yan Xiaoer dan sang King Ruo dengan kening berkerut. Wajah ini sangat familiar, tapi di mana aku melihatnya? Para komandan itu membatin. "Para komandan, dia adalah Jenderal King Ruo yang menyamar menjadi Pangeran Qiangli sebelumnya," ucap Jenderal Yan Xiaoer memperkenalkan King Ruo pada komandannya dengan bangga. Para komandan tersebut begitu terkejut, terlebih lagi saat melihat Yan Xiaoer yang memperkenalkan pemuda itu dengan bangga. "Hormat pada Jenderal King Ruo," ucap para komandan tersebut dengan hormat. "Para komandan, aku King Ruo," ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Para komandan tersebut menyambut kehadiran King Ruo dengan ramah dan hormat sambil memandang King Ruo dengan penasaran. "Komandan Hu Ying, karena Jenderal King Ruo telah tiba, maka mari kita pergi." "Baik Jenderal." "Saudara Xiaoer, aku hanya mampir sebentar dan meminta Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Aku masih ada urusan, setelah itu aku akan menyusul kalian," ucap King Ruo. Yan Xiaoer tiba-tiba mematung. Baiklah. Baik, aku pergi," ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Yan Xiaoer lalu membawa pasukannya meninggalkan tempat itu. Di atas langit, King Ruo lalu mengenakan jubah hitam dan topeng emas. Sus, King Ling muncul. "Kakak, kita akan kembali ke Kekaisaran Hanguo. Tapi bukankah kakak telah berpamitan dengan Jenderal Jian Toutian sebelumnya?" "Ling peperangan besar seperti ini mana bisa aku meninggalkannya? Aku takut ada kesalahan dalam melakukan strategi yang ada. Selain itu, aku juga ingin melihat tekad Jenderal Jian Toutian dan yang lainnya," ucapnya sambil memberikan jubah hitam dan topeng emas pada King Ling. Setelah King Ling selesai menggunakan pakaian penyamaran, mereka berdua lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Tubuh mereka melesat dengan kecepatan tinggi. Di benteng perbatasan Kekaisaran Hanguo, pertempuran hebat terjadi di tempat itu. Di atas langit, di luar benteng perbatasan, pertempuran hebat terjadi antara pasukan elit Kekaisaran Dong Matahari Timur melawan pasukan Kilin Api terus menggetarkan langit dan menyibatkan awan hingga puluhan kilometer. Dentuman suara ledakan terus bergema dengan dahsyat yang disertai dengan potongan tubuh dan cipratan darah yang terus berjatuhan mengotori tempat itu. Berada di luar wilayah netral dan terhindar dari mantra kabut angin membuat kedua pasukan itu bertempur dengan bebas. Walaupun pasukan Matahari Timur begitu kuat, tetapi formasi cincin naga pasukan Kilin Api benar-benar memporak-porandakan serangan mereka. Di darat,
Pasukan Kekaisaran Dong terus menyerang gerbang benteng pertahanan dan berusaha merangsek masuk. Fokus utama mereka adalah merusak gerbang dan masuk melalui gerbang itu, karena bagian atas benteng telah dilindungi oleh perisai mantra formasi. Di atas langit, King Ruo dan King Ling muncul menyaksikan pertempuran tersebut dari tempat persembunyiannya. Ratusan hewan buas tunggangan para jenderal dan komandan pasukan Kekaisaran Dong ikut serta menyerang prajurit Hangwo yang berada di depan gerbang benteng. Dalam waktu singkat, ribuan prajurit dari dua kekaisaran yang bertempur di luar benteng terus berjatuhan, bahkan mayat dan potongan tubuh mereka menumpuk di depan gerbang benteng itu. Suara ledakan dan berbagai jenis bunyi suara pedang dan tombak yang beradu membuat tempat tersebut begitu kacau dan mengerikan. Kakak, apakah kita hanya diam saja? Ling Er, jangan memunculkan diri di saat seperti ini, karena kita juga belum tahu kekuatan lawan yang sesungguhnya, ucap King Ruo sambil mengawasi pertempuran. Duar, ledakan dahsyat menggetarkan gerbang benteng dan menghancurkannya. Tahan dan mundur, teriak Yang Yonggan memberi perintah pada pasukannya untuk menarik diri dari benteng tersebut. Terus kejar dan bunuh mereka, teriak Ye Huang sambil tertawa terpingkal-pingkal melihat pasukan Kekaisaran Hangwo yang melarikan diri. Dasar lemah, ucap para jenderal Kekaisaran Dong sambil terus mengerahkan pasukannya memasuki benteng perbatasan tersebut. Terus kejar, satu-satunya pertahanan mereka saat ini adalah dengan memasuki kota Shaoxi dan kota Lian. Sebelum mereka tiba di kota itu, bantai mereka, teriak Ye Huang memberi perintah. Qiang Yonggan bergerak meninggalkan benteng perbatasan. Jian Toutian, Liu Qiu, Wu Zengyi dan Jiandi muncul di belakangnya. Haha, jenderal besar kalian telah kembali. Di mana Guru Agung? Yang Mulia Kaisar, sebaiknya kita menuju titik persembunyian penyergapan dulu. Kami akan menceritakannya nanti. Baik, bagaimana dengan pasukan Kilin Api? Tanya sang Kaisar. Tenang Yang Mulia, semuanya dalam arahan Jenderal Xu Huan dan Qiao Feng. Selain itu Jenderal Jian Wusheng telah mempersiapkan jebakan untuk mereka. Sedangkan kami bertugas untuk melindungi Anda, jawab Jian Taotian. Haha, tenanglah, mereka tidak akan bisa membunuhku. Lagi pula hewan pelindung sedang bergerak menuju ke tempat ini, ucap sang Kaisar. Di tempat lain, pasukan Kekaisaran Hangwo terlihat kocar-kacir melarikan diri dari kejaran pasukan Kekaisaran Dong. Dari jauh Ye Huang dapat melihat pasukan tersebut terpecah menjadi dua kelompok yang bergerak menuju kerajaan Shaoxi dan kerajaan Lian. Benar dugaanku, mereka akan menyelamatkan diri ke tempat itu. Bagi pasukan menjadi dua kelompok, kejar dan bunuh mereka, ucap Ye Huang sambil berkacak pinggang. Di sepanjang jalan pelarian itu, ribuan prajurit terus berjatuhan dengan suara ledakan di berbagai tempat. 500 meter setelah pasukan Kekaisaran Dong mengejar pasukan Kekaisaran Hangwo, 50.000 pasukan yang bersembunyi di tempat rahasia yang berada di dalam benteng perbatasan keluar dari persembunyiannya. Mereka lalu menyegel pintu gerbang benteng yang telah hancur, dan membantu pasukan Kilin Api melawan pasukan Matahari Timur. Di dalam hutan perbatasan menuju kerajaan Shaoxi, Ye Huang terus bergerak tanpa menyadari ribuan mata telah mengawasi pergerakan mereka yang bersembunyi di balik mantra ilusi. Duar, ledakan dahsyat bersamaan dengan aktifnya berbagai jenis mantra formasi dan jebakan di tempat itu. Sebuah jaring raksasa muncul dari langit dan menjebak prajurit Kekaisaran Dong. Mundur, teriak Ye Huang dengan keras sambil meminta prajurit para jenderal yang untuk menyerang jaring raksasa tersebut. Pasukan Kekaisaran Dong yang menyerang dengan gagah berani itu tiba-tiba menjadi kocar-kacir. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Puluhan ribu prajurit yang bersembunyi di balik mantra ilusi muncul dan langsung menyerang. Ledakan dahsyat tanpa henti mengguncang tempat itu dan menggetarkan bumi dengan keras. Hutan yang hijau itu kini berubah menjadi padang pasir. Keparat bangsat, jebakan itu tidak hanya di satu titik, tetapi di setiap tempat yang dilewati oleh prajurit kekaisaran kita,
ucap beberapa jenderal kekaisaran Dong mengumpat. Oh tidak, ini adalah tempat penjagalan, ucap Pangeran Ye Huang dengan bibir bergetar. Bocah ingusan, beraninya ingin mengambil tanah leluhur kami, ucap Jian Toutian muncul bersamaan Qiang Yonggan dan para jenderal yang mendampinginya. Di dalam kubah jaring raksasa, Ye Huang bahkan tidak sempat untuk menjawab karena harus menahan serangan yang dilancarkan oleh ribuan prajurit yang berada di luar perisai jaring raksasa tersebut. Di dalam lingkaran mantra formasi dan jebakan tersebut, Ye Huang terus menghubungi jenderal utama pasukan elit Matahari Timur, tetapi tidak ada jawaban. Ah, tidak mungkin, ini tidak mungkin, batinnya. Di belakangnya Ye Huang bahkan tidak mendengar suara raungan hewan buas. Bahkan suara pertempuran di langit benteng perbatasan kini sudah tidak terdengar lagi. Duar, serangan dahsyat menghancurkan jaring raksasa. Tanpa menunda Ye Huang langsung bergerak meninggalkan tempat tersebut. Yang mulia, bocah itu melarikan diri, ucap Jian Toutian. Tenanglah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kalian berdua kejar dan tangkap dia. Baik yang mulia. Jian Toutian dan Liu Qiu lalu bergerak meninggalkan Qiang Yonggan mengejar Pangeran Ye Huang. Pasukan kekaisaran Dong yang gagah berani kini tercerai-berai. Ye Huang beserta para jenderalnya bahkan terus bergerak tanpa menghiraukan pasukannya meninggalkan hutan pertempuran menuju benteng perbatasan. Mundur, kita harus pergi dari tempat ini, teriaknya memberi perintah. Saat tiba di benteng pertahanan, Ye Huang langsung menghentikan pergerakannya. Di depan mereka berdiri seekor kilin raksasa berwarna biru membakar tumpukan mayat dari pasukan elit kekaisaran Dong. Ye Huang hanya bisa berdiri menatap makhluk langit yang mengerikan itu membakar jasad prajurit kekaisaran Dong dan mengubahnya menjadi abu. Ye Huang yang tertegun tidak menyadari kehadiran Jian Toutian yang langsung melancarkan pukulan. Duar, pukulan keras itu telak menghantam tubuhnya. Pangeran Ye Huang yang telah kehilangan semangat perang tersebut kini benar-benar tidak berdaya saat Liu Qiu kembali menyerangnya. Para jenderal yang berada di tempat itu hanya bisa tertegun menyaksikan Ye Huang yang menjadi bulan-bulanan Jian Toutian dan Liu Qiu. Itu bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi baru saja mereka hendak bergerak, kilin api biru langsung mengangkat kepalanya dan menatap para jenderal tersebut dengan seringai ganas. Duar, ledakan keras menghantam gerbang benteng dengan kemunculan dua tetua yang masing-masing menunggangi harimau putih. Leluhur, tolong aku, teriak Ye Huang yang kini berada di dalam cengkraman Jian Toutian. Bocah ingusan, kamu hanya bisa merengek pada kedua leluhurmu, ucap Jian Toutian sambil menatap dua tetua yang muncul itu. Jian Toutian, lepaskan pangeran, maka kami akan meninggalkan masalah ini, ucap salah satu tetua dengan nada dingin. Tetua, Anda berbicara dan memberi perintah di tempat yang salah. Oh, apakah kamu sudah hebat, sehingga begitu berani menentangku? Jika hanya ingin berbasa-basi pergi dari tempat ini, jawab Jian Toutian sengit. Di atas langit, kakak, apakah itu kartu truf mereka? Ling Er benar. Dua harimau putih itu adalah hewan tingkat surga. Jika dia menyerang, kilin api biru itu akan kewalahan. Apa solusi kakak? Tenanglah, aku ada ide, jawab King Ruo dengan tenang. Di medan pertempuran, Jian Toutian, sejak kapan kamu begitu angkuh? Ucap tetua itu dengan nada dingin. Jian Toutian hanya tersenyum kecil tanpa menggubris kedua tetua tersebut. Sus, rantai emas muncul dari tangannya lalu melilit tubuhnya Ye Huang yang telah bersimbah darah, dan menyerahkannya pada Liu Qiu. Liu Qiu, bawa pangeran bodoh itu menjauh, ucap Jian Toutian. Baik jenderal besar, balas Liu Qiu. Lancang, beraninya mengacuhkanku, teriak tetua itu murka. Liu Qiu yang membawa tubuh Ye Huang juga tidak menghiraukan kemarahan tetua tersebut dan terus menjauh meninggalkan tempat itu. Gus, ledakan aura yang begitu kuat menindas semua orang. Mati, teriaknya sambil menyerang Jian Toutian. Pertempuran dahsyat kembali terjadi. Kedua tetua tersebut langsung menyerang Jian Toutian sedangkan kedua harimau putihnya langsung menyergap kilin api ungu.
Beberapa komandan dan jenderal yang mengikuti Ye Huang sebelumnya lalu ikut membantu kedua leluhur itu melawan Jian Toutian. Pasukan kilin api terus bermunculan dan membantu Jenderal Jian Toutian. Selain itu, mereka juga mulai menyerang kedua harimau putih tersebut. Dalam waktu singkat, korban dari pihak Kekaisaran Hanguo kini mulai berjatuhan. Puluhan prajurit pasukan kilin api ditewaskan dengan mudah oleh harimau putih tersebut. Kilin api biru tiba-tiba meninggalkan tempat pertempuran melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. Haha, lihat, hewan pelindung kekaisaran kalian ternyata makhluk pengecut. Taring putih, kejar dan bunuh dia, ucap salah satu tetua itu dengan bangga. Kedua harimau putih itu lalu bergerak mengejar kilin api biru. Di atas langit, kilin api ungu tiba-tiba menghentikan pergerakannya dan menunggu kedatangan kedua harimau putih. Kalian berdua terlalu naif, ucapnya. Haha, sudah mau mati saja masih berani bertingkah, balas harimau putih sengit. Tiba-tiba awan di sekitar mereka bergetar. King Ruo dan King Ling muncul di hadapannya. Tuan, apakah Anda yang memanggilku sebelumnya? Tanya kilin api biru itu dengan penasaran. Benar, jawab King Ruo santai. Makhluk lemah, jangan ikut campur dalam pertempuran ini. Jika tidak ingin mati pergi sekarang juga, ucap harimau putih itu dengan sombong. Baiklah, aku akan pergi, jawab King Ruo santai. Kilin api ungu dan kilin api hitam tiba-tiba muncul di tempat itu. Huo Zoudao dan Huo Mingzi, bantu saudaramu membunuh harimau sombong ini, aku ingin inti jiwanya. Baik penguasa, jawab mereka dengan hormat. Keparat, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengatakan hal yang demikian. Harimau putih itu murka. Lihat saja nanti, jawab King Ruo santai. Manusia keparat, aku akan meremukan kepalamu itu. Belum sempat harimau putih bergerak, sebuah cakram emas muncul dan menyegel tempat itu. Ini, kilin api biru menatap kedua saudaranya dan kehadiran mantra formasi itu dengan tertegun. Adik kedua, adik ketiga, dia. Kakak, penguasa muda King Ruo adalah tuan baru kami. Aku akan menceritakannya tetapi setelah kita membunuh kedua makhluk sombong ini. Baik, ketiga kilin api itu lalu menyerang kedua harimau putih tersebut. Pertempuran hewan tingkat Dewa Surga di dalam segel cakram langit Ling berlangsung dengan brutal. Di balik mantra cakram langit Ling, King Ruo dan King Ling dengan tenang menyaksikan pertempuran tersebut. Ling awasi pertempuran yang lain. Aku akan menjaga segel mantra ini. Baik, jawab King Ling lalu meninggalkan tempat itu. Sesekali cakram langit Ling bergetar terkena suara ledakan, dan King Ruo yang berada di luar sesekali terdorong. Sungguh mengerikan, jika bukan karena segel ini, mungkin pertarungan ini akan menarik perhatian semua orang serta kekuatan lain, batin kilin api biru sambil melepaskan serangannya. Wush, duar, ledakan keras bergema. Harimau putih itu berusaha kabur dengan menyerang mantra formasi. Penguasa Huo Zoudao yang berada di dalam segel mantra panik saat melihat King Ruo tiba-tiba tersungkur dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Zoudao, jangan pedulikan aku. Semakin cepat kalian menghabisinya maka semakin baik, ucap King Ruo. Saudara, ternyata manusia itu telah terluka parah. Jika kita terus menyerang segel ini, kita dapat membunuhnya serta segera pergi dari tempat ini, ucap harimau putih itu sambil menghindari serangan dari ketiga kilin api. Di luar mantra formasi, wajah King Ruo memerah, karena ledakan kekuatan rantai petir hitam berusaha menghisap kekuatan kultivasinya. Ah, teriaknya sambil menjaga mantra formasi, dan menekan serangan petir kekacauan dalam tubuhnya. Di dalam perisai, ketiga kilin api itu terus bekerja sama menyerang kedua harimau putih itu dengan seluruh kekuatannya. 10 menit kemudian, kedua harimau itu mulai kelelahan. King Ruo yang telah memulihkan kekuatannya tiba-tiba memasuki pertempuran dan menyerang salah satu harimau. Tubuhnya melesat sambil melepaskan pukulan tapak naga emas ilahi.
Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. Pukulan yang dilepaskan oleh King Ruo tepat menghantam kepala harimau itu dan melempar terbang hingga menghantam dinding perisai. Harimau itu meraung kesakitan dengan tengkorak kepala yang telah retak. "Bajingan, ternyata kamu menipu kami. Terlalu banyak bicara. Sekarang siapa di antara kita yang lemah?" ucap King Ruo sambil melepaskan pukulan beruntun. Wos! Duar, ledakan keras sekali lagi bergema menghantam kepala harimau itu dan meremukannya. "Soudao, sekarang giliranmu," ucap King Ruo sambil menghampiri tubuh harimau yang ternyata masih bernyawa tersebut. Harimau yang tersisa kini menjadi bulan-bulanan Soudao dan kedua saudaranya. "Keparat, kalian hanya berani main keroyokan," teriaknya kesal sambil menghindari serangan yang dilancarkan ketiga kilin api. "Terlalu banyak bicara," ucap Huo Soudao sambil melepaskan serangan terkuatnya. "Mati!" teriak Huo Mingzi yang muncul dari arah yang berlawanan melepaskan serangan cakar kilinnya. Duar, harimau itu terlempar. Serangan beruntun langsung dilepaskan oleh kilin api biru dan Huo Soudao membuat harimau itu meregang nyawa. "Bawa kemari," ucap King Ruo. Slas! Slas, pedang Sueluo yang tiba-tiba muncul menebas tubuh kedua harimau putih tersebut. Setelah selesai mengambil inti jiwanya, King Ruo lalu membuang mayat tersebut. "Soudao, Mingzi, sebelum pergi, temani saudara kalian. Aku ingin memulihkan diri," ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. "Baik penguasa." "Tidak," teriak kedua leluhur yang sedang bertarung dengan Jian Toutian panik saat merasakan ikatan darah mereka dengan tunggangannya telah terputus. Tidak lama kemudian, sus, kedua tubuh harimau putih yang telah terbunuh itu terjatuh dari langit dengan tubuh tercabik-cabik menghantam tanah. Melihat hal itu, Jian Toutian dan pasukan kilin api semakin bersemangat. "Sama seperti kedua tunggangan kalian yang lemah itu, kalian juga akan mati di tempat ini. Bajingan, kalian semua harus mati," teriak kedua leluhur itu marah sambil meminum sebuah cairan dari guci kecil. Gus, ledakan aura hingga 3 kali lipat muncul dari tubuhnya dan menindas semua orang. "Darah iblis terlarang, prajurit, hati-hati," teriak Jian Toutian. "Haha, kalian semua akan mati. Ingat, kita hanya mengulur waktu. Tunggu hingga 5 menit sampai tenaganya akan hilang." "Baik Jenderal Besar, kalian terlalu naif. Menunggu waktu hingga 5 menit saja kalian sudah binasa." Sambil melepas serangan, duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. Jian Toutian dan beberapa prajurit kilin api terlempar dan melukainya dengan parah. Dalam waktu yang singkat, puluhan prajurit kilin api mulai terbunuh. "Dia sangat kuat. Prajurit, gunakan lingkaran cincin naga," teriak Jian Toutian memberi perintah. Qiao Feng, Xiu Huan dan Jian Wusheng muncul bersama prajurit kilin api lainnya. "Jenderal Besar, kekuatan mereka ada di tingkat Dewa Surga. Cara ini tidak akan efektif," ucap Jian Wusheng sambil lepaskan serangan. "Satu-satunya cara adalah kurung dan segel dia dengan mantra formasi," ucap Xiu Huan. Beberapa kali serangan mantra formasi yang dilepaskan untuk mengurung kedua leluhur tersebut dapat dihancurkan dengan mudah. Sehingga membuat Jian Toutian dan para jenderal itu mulai kelabakan. "Baru 2 menit berjalan, tetapi sudah puluhan prajurit kita tewas," ucap Xiu Huan panik. "Haha, aku akan membantai kalian satu persatu," teriaknya keras sambil terus melancarkan serangannya. Saat Jian Toutian dan pasukan kilin api mulai kocar-kacir, tiba-tiba langit bergetar. Sebuah jaring raksasa yang terbentuk dari jalinan jutaan piringan emas muncul dari langit dan mengurung kedua leluhur itu. "Gunakan kekuatan kalian untuk menguatkan segel mantra formasi ini," sebuah suara serak muncul dari langit. Tanpa menunggu perintah dari Jian Toutian, Xiu Huan dan Qiao Feng serta prajurit kilin api lainnya langsung mengirim kekuatan mereka untuk menopang segel tersebut. "Trik murahan, ini hanya kurungan sampah," teriak kedua leluhur itu tertawa terbahak-bahak sambil meninju dinding perisai. Duar, leluhur itu terlempar saat tangannya beradu dengan dinding perisai. "Apa, saudara, mari kita serang bersama-sama,"
Duar, duar, ledakan keras mengguncang tempat itu dengan dahsyat. Bagaimana mungkin? Kedua tetua atau leluhur tersebut mulai terlihat panik, karena serangan yang mereka lancarkan bahkan tidak berpengaruh apa-apa. Semakin sering kalian menyerang dinding perisai, maka semakin cepat kalian kehilangan tenaga, ucap Jiantou Tian yang kini mulai bisa tersenyum. Jiantou Tian, kamu sungguh licik, teriaknya. Haha, dasar mulut sampah. Seharusnya kalian sadar diri, yang licik itu adalah kalian. Kedua leluhur yang berada di dalam kurungan itu begitu marah dan terus menyerang dinding perisai. Sekuat apapun mereka mencoba, dinding perisai itu bahkan tidak rusak sedikit pun. Dari jauh, Pangeran Ye Huang hanya bisa menatap kematian dua harimau putih serta kedua leluhur yang telah menggunakan teknik terlarang. Kini ketakutan benar-benar telah menggerogoti tulangnya, bahkan harapannya pada kedua leluhur juga telah hilang. Tumpukan mayat pasukan Kekaisaran Dong yang bergelimpangan di berbagai tempat benar-benar membuat wajahnya kini seperti tanpa darah. Adapun prajurit yang masih hidup, mereka bertempur dengan kocar-kacir. Strategi pertahanan dan serangan yang dilancarkan oleh pasukan Kekaisaran Hangwo benar-benar di luar nalar di mana seluruh pasukannya dibuat tidak berdaya. Dalam waktu singkat, 5 menit berlalu. Kedua leluhur itu terlihat mulai melemah. Perisai mantra formasi yang mengurungnya tiba-tiba lenyap. Mati, teriak Jiantou Tian dan rombongannya langsung menyerang kedua leluhur tersebut. Duar, duar, serangan dahsyat itu melukai kedua leluhur dengan parah. Jiantou Tian melesat melepaskan serangan beruntun dan membunuhnya. Melihat kedua leluhur itu telah tewas, dan Pangeran Ye Huang yang telah ditangkap, beberapa prajurit yang masih tersisa lalu menyerahkan diri. Liu Qiu lalu membawa Ye Huang pergi dan menyerahkannya pada Kaisar Qiang Yonggan yang berada di dalam kemahnya. Jenderal Liu Qiu, bunuh mereka yang melawan, dan hancurkan kultivasi mereka yang menyerah, dan jadikan tawanan. Baik yang mulia, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Liu Qiu meninggalkan tempat itu, Qiang Yonggan lalu duduk kembali pada kursinya dengan tenang. Di sisinya duduk Wu Zengyi dan Tang Han sambil menatap Ye Huang dengan seringai dingin. Ye Huang, kamu terlalu muda. Sifatmu sama seperti ayahmu yang menganggap remeh Kekaisaran Hangwo. Yang kamu lihat saat ini adalah setengah dari kekuatan yang kami miliki. Belum lagi dengan 700.000 pasukan cadangan yang siap kami gerakan, ucap Qiang Yonggan sambil menyesap minumannya dengan santai. Jenderal Jiandi, ambil cincin penyimpanannya dan hancurkan kultivasinya, ucap sang kaisar. Baik yang mulia, balasnya sambil menghampiri Ye Huang yang begitu ketakutan. Duar, serangan keras menghantam dantiannya lalu membuyarkan lautan Qi yang ada pada tubuhnya. Ye Huang yang telah terikat oleh rantai emas itu hanya bisa menangis menyesali diri. Dia sebenarnya lebih memilih mati, tetapi kekuatan rantai emas yang melilit tubuhnya menghalangi tindakannya. Bunuh aku, ucapnya lirih. Jiandi lalu meraih cincin penyimpanannya dan memberikannya pada Qiang Yonggan. Tidak lama kemudian, Jiantou Tian dan Liu Qiu kembali sambil membawa kedua tubuh harimau putih. Karena kalian semua telah hadir, aku ingin mendengar laporan kalian mengenai keberadaan Guru Agung. Yang mulia, Guru Agung telah melanjutkan perjalanannya, karena ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga dia pergi terburu-buru. Walaupun demikian, dia menjamin bahwa kita akan memenangkan peperangan ini. Yang mulia, ini adalah kenang-kenangan darinya, ucap sang jenderal sambil memberikan cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Tampak kekecewaan di wajah Qiang Yonggan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Qiu lalu menceritakan jalan perundingan yang mereka lakukan dengan Ye Huang dengan rinci, mulai dari penyamaran King Ruo yang menjadi Pangeran Qiangli, hingga mereka membunuh ribuan prajurit yang ditugaskan untuk menangkap mereka. Satupun tidak ada yang tersisa, ucap Jiantou Tian sambil mengeluarkan gunungan cincin penyimpanan dari prajurit yang mereka bunuh. Guru Agung King Ruo benar-benar luar biasa. Bahkan strategi dan rencananya benar-benar di luar nalar kami, ucap Wu Zengyi menimpal.
Pangeran Ye Huang yang menyaksikan perbincangan itu hanya bisa merutuk diri sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Pangeran Qiangli yang dia temui sebelumnya adalah seorang guru agung, ahli strategi perang, dan orang yang sangat dihormati oleh Kaisar Qiang Yonggan. Perundingan bukanlah jalan bagi mereka yang lemah, perundingan adalah jalan yang dipilih oleh orang-orang yang mencintai kedamaian. Kata-kata King Ruo itu tiba-tiba terngiang di pikirannya. Hais, nasi sudah menjadi bubur, batinnya lemah. Apa? Tiba-tiba suara Qiang Yonggan mengejutkan semua orang. Yang mulia, apakah ada yang salah? Tanya Liu Qiu. Ini, apakah ini benar dari guru agung? Tanya Qiang Yonggan. Benar yang mulia. Hahaha, guru agung King Ruo ternyata seorang dewa. Duk, jantung Jian Toutian dan yang lainnya berdetak dengan cepat. Yang mulia, maksud Anda? Tanya Jian Toutian pura-pura penasaran. Jenderal, lihat isi cincin penyimpanan ini. Sumber daya langka ini hanya dimiliki oleh mereka yang berasal dari daratan ilahi. Jian Toutian yang memeriksa cincin penyimpanan itu juga terkejut saat melihat 500 buah-buahan abadi tersusun dengan rapi di dalamnya. Baiklah, ini untuk kalian, ucapnya hendak memberikan beberapa buah pada Jian Toutian dan yang lainnya. Yang mulia, kami sudah mendapat bagian kami masing-masing, ucapnya sambil menunjukkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo. Apakah kalian juga? Benar yang mulia, jawab mereka bersamaan. Qiang Yonggan tampak begitu bahagia. Guru agung, terima kasih, ucapnya sambil duduk di kursinya dengan senyum yang tidak lepas dari wajahnya. Tiba-tiba matanya menatap 2 ekor mayat harimau putih yang telah terbunuh. Jenderal, bagaimana kedua ekor harimau putih ini terbunuh? Ucap tanya sang kaisar. Jian Toutian lalu menjelaskan dengan rinci bagaimana kedua ekor harimau putih yang merupakan hewan tingkat dewa surga itu tiba-tiba terjatuh dari langit dengan tubuh tercabik-cabik. Yang mulia kaisar, ada yang aneh dengan kedua jasad harimau putih ini. Jenderal, apa itu? Kedua inti jiwanya telah hilang. Apa? Ucapnya sambil memeriksa hewan tersebut. Aku yakin ini pasti bukan perbuatan dari Huo Lan, ucapnya penasaran. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kilin api biru muncul di hadapan mereka. Huo Lan, apakah kamu belum kembali? Ucap sang kaisar sambil menghampiri kilin api biru tersebut dan memeriksa tubuhnya. Aku sebenarnya memang ingin pergi, jawab kilin api biru itu dengan santai. Huo Lan, jelaskan pada kami bagaimana kamu membunuh kedua harimau putih ini. Selain itu, apakah kamu juga mengambil inti jiwanya? Huo Lan terdiam sesaat. Sebenarnya aku dibantu oleh 2 saudaraku, Huo Zoudao dan Huo Mingzi. Apa? Qiang Yonggan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut. Huo Lan, jelaskan pada kami dengan rinci. Saat aku sedang bertempur, tiba-tiba suara yang tidak aku kenal muncul dalam pikiranku dan memintaku untuk memancing kedua harimau putih untuk bertempur di atas langit. Saat tiba di langit, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan dengan wanita bercadar putih. Setelah itu kedua saudaraku muncul dan memanggilnya dengan sebutan penguasa. Apakah dia King Ruo? Benar, jawab Huo Lan pelan. Qiang Yonggan tiba-tiba meneteskan air mata haru. Ternyata guru agung tidak meninggalkan kita, bahkan dia mengawasi dan membantu pertempuran ini. Guru agung terima kasih, ucapnya dengan tulus. Huo Lan, apakah dia sudah pergi? Sudah yang mulia, setelah dia membunuh kedua harimau putih itu dan mengambil inti jiwanya, dia membiarkan aku berbincang-bincang dengan saudaraku, sedangkan dia memulihkan diri. Apakah Huo Zoudao dan Huo Mingzi menceritakan latar belakangnya? Mereka merahasiakannya, tetapi aku dapat menarik kesimpulan jika King Ruo adalah putra mahkota, karena hanya pewaris tahta yang dapat dipanggil dengan penguasa muda. Huo Lan, jelaskan pada kami dengan rinci, bagaimana Anda seyakin itu? Ucap Jian Toutian penasaran walaupun dia sudah tahu jika King Ruo adalah dewa. Alasannya sangat kuat, karena kedua saudaraku memanggilnya dengan sebutan penguasa muda. Selain itu, dalam pertempuran di atas langit sebelumnya,
King Ruo menggunakan segel dewa kuno untuk mengurung kami. Kekuatan segel dewa hanya dapat dipelajari oleh mereka yang memiliki darah dewa. Tanpa segel yang diciptakan, aku yakin pertempuran itu akan memancing kekuatan lainnya. Selain itu, kekuatan segel itu bahkan mampu mengurung dan meredam suara pertempuran dengan luar biasa. Huo Lian, boleh kami tahu jenis mantra formasi apa yang dia gunakan? Tanya Jian Tou Tian penasaran. Aku tidak tahu namanya, tetapi aura dewa kuno sangat kentara pada perisai tersebut. Perisai itu terlihat seperti jutaan piringan emas yang terjalin satu sama lain. Apa? Jian Tou Tian bahkan sampai terduduk. Jenderal besar, ada apa? Ternyata yang membantu kami terakhir kali adalah Guru Agung. Saat itu, kedua leluhur Ye telah menggunakan teknik darah iblis dan membunuh puluhan prajurit kilin api. Tiba-tiba sebuah kubah perisai dari jalinan jutaan piringan emas muncul dari langit mengurung kedua leluhur, hingga kekuatan kedua tetua itu melemah. Qiang Yonggan dan semua orang benar-benar merasa terharu. Guru Agung, terima kasih, ucap Qiang Yonggan sekali lagi dengan mata berbinar-binar bahagia. Tapi ada yang salah, ucap Jian Tou Tian tiba-tiba. Jenderal besar, maksud Anda? Saat itu, kekuatan mantra itu sedikit melemah dan Guru Agung meminta kami menopang perisai tersebut. Sebenarnya dia terluka parah. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa terluka, tetapi saat kami melakukan pertempuran di atas awan, aku dapat melihat dirinya tiba-tiba tersungkur dan memuntahkan begitu banyak darah berwarna kehitaman, ucap Huo Lan. Apa? Guru Agung terluka parah? Benar, aku sangat yakin itu, jawab Huo Lan. Hais, semoga Guru Agung baik-baik saja, ucap Qiang Yonggan sedih. Jian Tou Tian, Liu Qiu, Wu Zengyi, Tang Han, dan Jiandi terdiam dan merasa sedih. Mereka yakin yang melukai King Ruo adalah pertempuran tingkat dewa yang mereka saksikan sebelumnya. Baiklah, aku akan pergi. Selain itu, bunuh pangeran busuk ini, ucap Huo Lian sambil mengarahkan pandangannya pada Ye Huang yang tertunduk dengan wajah pucat pasi, lalu meninggalkan ruangan itu. Baik, jawab Jian Tou Tian. Peperangan telah usai, tarik pasukan dan urus sisa kekacauan ini. Selain itu, tetap siagakan pasukan di benteng pertahanan. Aku akan kembali ke kota Souci, ucap sang kaisar. Baik yang mulia kaisar, jawab semua orang dengan hormat. Tapi ada yang salah, ucap Jian Tou Tian tiba-tiba. Jenderal besar, maksud Anda? Saat itu, kekuatan mantra itu sedikit melemah dan Guru Agung meminta kami menopang perisai tersebut. Sebenarnya dia terluka parah. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa terluka, tetapi saat kami melakukan pertempuran di atas awan, aku dapat melihat dirinya tiba-tiba tersungkur dan memuntahkan begitu banyak darah berwarna kehitaman, ucap Huo Lan. Apa? Guru Agung terluka parah? Benar, aku sangat yakin itu, jawab Huo Lan. Hais, semoga Guru Agung baik-baik saja, ucap Qiang Yonggan sedih. Jian Tou Tian, Liu Qiu, Wu Zengyi, Tang Han, dan Jiandi terdiam dan merasa sedih. Mereka yakin yang melukai King Ruo adalah pertempuran tingkat dewa yang mereka saksikan sebelumnya. Baiklah, aku akan pergi. Selain itu, bunuh pangeran busuk ini, ucap Huo Lian sambil mengarahkan pandangannya pada Ye Huang yang tertunduk dengan wajah pucat pasi, lalu meninggalkan ruangan itu. Baik, jawab Jian Tou Tian. Peperangan telah usai, tarik pasukan dan urus sisa kekacauan ini. Selain itu, tetap siagakan pasukan di benteng pertahanan. Aku akan kembali ke kota Souci, ucap sang kaisar. Baik yang mulia kaisar, jawab semua orang dengan hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.